Kita udah melihatnya, udah selesai. Sekarang saya mau menjelaskan, ini juga ada baptisan ya. Saya mau menjelaskan tentang baptisan itu di dalam pengertian yang sesungguhnya. Pengertian secara firman Tuhan itu tidak sekedar hanya dikasih hanya sekedar dibaptis ya, diselam dikasih air ya, saudaraku ya, atau dimasukkan air, tetapi baptisan itu luar biasa ya. Itu bicara tentang persekutuan. Katakan bersama-sama 1 2 3, persekutuan. Saya akan tunjukkan. Persekutuan Kristen ini ya, ini saudaraku ya. Persekutuan itu yang dibayangkan mesti kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi ya. Ya. Saya mencoba lihat KBBI ya. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti persekutuan itu enggak sesempit itu. Ini tadi sudah. Persekutuan itu hal bersekutu. Ya, itu ada 3 arti. Ini yang pertama, persatuan atau perhimpunan. Ya, kumpulan memang. Tapi perkumpulan yang apa? Lah ini saudara, enggak sekedar kumpul-kumpul, saudara. Ikatan atau perhimpunan orang-orang yang sama kepentingannya. Gitu, ya. Jadi yang kumpul ini punya kepentingan yang sama, namanya persekutuan. Ya. Kayak BBB itu ya termasuk persekutuan, kan? Persekutuan bangsa-bangsa punya tujuan yang sama kepentingan yang sama ya, untuk kepentingan nasionalnya masing-masing ya, untuk perdamaian dan segala macam. Ya toh, dan kalau untuk bisnis atau ekonomi, persekutuan itu kongsi ya, perseroan dagang ya, seperti itu. Atau termasuk perserikatan ya, arti persekutuan. Jadi di Alkitab ini kalau banyak kita temukan kata-kata persekutuan, koinonia itu ya, itu bersekutu itu maknanya sama ya, kumpul untuk sama kepentingan. Yang luar biasa di Kristen itu persekutuannya bukan cuma persekutuan antara orang percaya. Bersekutunya itu dengan Allah. Kumpul dengan Allah yang memiliki sama kepentingan, bayangin saudara. Ayo coba, saudara sebagai manusia yang diciptakan Allah punya kepentingan masing-masing. Allah juga punya kepentingan gitu. Lah kalau namanya persekutuan, coba ini direnungkan. Ini persekutuan enggak sekedar kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Wah, Mbak Aning tadi mimpin pujian luar biasa deh. Padahal sering dikritik anaknya. Oh, jangan dikritiki terus. Bagus ini. Tapi kritik yang membangun Mbak Aning ya. Puji Tuhan, saya kasih masukan. Saya sering dikritik istri saya juga kalau khotbah. Ya, enggak apa-apa, ya membangun. Bagus. Nanti saya ingin satu kali ngadain ini training untuk pemimpin pujian. Singer, pemimpin pujian musik sekalian kumpul. Kita yang mau belajar enggak apa-apa, sekalian yang mau untuk nanti melayani Tuhan dipersiapkan ya. Jadi nanti ada waktu khusus setelah ibadah nanti. Tapi saya ambil waktu dulu nanti ya, saya buat paling sebulan nanti. Jamin langsung bisa. Loh, latihan di sini ada musiknya kan. Kalau langsung suruh kaderisasi, suruh mimpin ya kencing-kencing duluan kalau belum pernah ya. Enggak apa-apa. Nanti kita akan adakan yang baru-baru nanti. Puji Tuhan ya. Jadi bayangkan persekutuan dengan Allah. Anda masuk perhimpunan. Anda masuk suatu komunitas ya, perhimpunan yang memiliki persamaan kepentingan, dan tentu kepentingannya adalah bukan kepentingan masing-masing. Saudara tahu enggak pernikahan? Enggak apa-apa, saya masuk ke sana sini untuk kasih gambaran. Ada ayat firman Tuhan gini, dapatkah 2 orang berjalan? Oh, Mas Yuko gini-gini. Udah persiapan. Dapatkah 2 orang berjalan apabila mereka tidak berjanji terlebih dulu, tidak sepakat? Pernikahan itu harus ada kesepakatan, ada perjanjian. Makanya di kita itu pernikahan itu yang paling utama bukan pestanya sebetulnya. Semeriah apapun pestanya, akhirnya bubrah rumah tangganya buat apa? Ya toh? Yang penting dalam pernikahan itu justru intinya, kalau saudara ngikuti ya, ibadah pernikahan itu janji nikahnya itu paling penting gitu. Ya, makanya saya mau setiap janji nikah itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, ikrar, janji, saya akan mengasihi kamu, mencintai kamu dalam suka duka. Istri saya sampai hari ini disimpan saudara janji nikah itu. Ya kadang ditunjukkan. Waduh, bisa menuhi enggak ini? Itu penting. Ya orang bisa nikah kan ada janji saudara. Masa tiba ayo nikah yuk. Murmur ngajak nikah kan karena ada perjanjian. Nanti aku akan ya membahagiakan kamu, akan mendampingi kamu. Nah, istilahnya ada perjanjian. Satu kesepakatan ya. Jadi persekutuan itu terjadi apabila ada kesepakatan, ada kepentingan bersama, ada kebaikan bersama. Tanpa itu tidak akan ada perhimpunan, tidak ada persekutuan.
ya tercerai-berai. Makanya Allah itu mau mengumpulkan. Makanya Yesus waktu, enggak saya buka banyak nanti ayatnya kalau terlalu banyak dibuka. Waktu dia mau disalib, masuk ke kota Yerusalem, ya, dia sempat nangis, ya, dia berdoa, dia berseru, dia nangis. Ini lebih kepada keseruan, hei Yerusalem, ya toh, tidakkah apa istilahnya itu? Aku itu seperti induk yang ingin mengumpulkan anak-anaknya, tercerai-berai soalnya, ya. Itu menggambarkan kasih Allah yang ingin membawa manusia kembali kepada Dia. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ya minggu lalu memang enggak saya khotbahkan, tapi di WA Group itu yang Anda dibaca enggak itu catatan khotbah. Itu di situ kan ditunjukkan, saudaraku. Saya jelaskan di situ sejak manusia jatuh dosa terputus hubungan dengan Allah, gitu saudaraku. Terputus, makanya mati karena Allah itu sumber. Allah itu sumber. Katakan Allah itu sumber. 1, 2, 3. Allah itu sumber. Kalau terputus dengan Allah, berarti terputus dari sumbernya. Manusia tidak sadar bahwa manusia setelah jatuh dosa, Adam jatuh dosa. Manusia terputus, itu disebut mati itu. Nanti lain kali kita bahas. Kematian itu tidak sekedar mati masuk kuburan aja, enggak. Makanya waktu itu Tuhan bicara kepada Adam, saat engkau makan buah ini, engkau akan mati. Tapi buktinya Adam kok enggak mati, karena yang dimaksud mati itu bukan sekedar mati tubuh. Diawali oleh mati, terputus mati rohnya itu terputus. Ya, roh kehidupannya itu terputus dengan Allah, ya, sehingga disebut mati. Dan akhirnya karena tidak ada sumber kehidupan, lama-lama Adam akhirnya umur hampir 900, hampir 1000 mati. Tambah kesini, tambah pendek umurnya. Tambah kesini, tambah pendek kan. Sekarang itu orang umur berapa ya sudah bisa mati. Ya. Tapi itu diawali dari terputusnya roh kehidupan manusia. Karena tidak terhubung dengan sumbernya. Nah, makanya Allah itu membawa kembali. Saya tidak bisa menunjukkan terlalu banyak ayat, saudara ya. Cuman saya sedikit aja ya, karena terlalu banyak. Ini contohnya di Perjanjian Lama, Mazmur 82. Saya langsung aja ke sini. Kalau terlalu banyak ayat, ini malah mengumpulkan itu dimasukkan di dalam komunitasnya Allah, bayangin. Judulnya aja tuh, yang ini di sini nggak ada judulnya ya, Mazmur 82. Kalau yang di Alkitab itu ada judulnya, coba baca apa judulnya itu, saudara. Mazmur 82, judul perikopnya itu, ada judulnya apa itu? Allah di dalam apa? Sidang ilahi. Allah dalam sidang ilahi. Pernah baca ayat ini enggak, saudara? Coba. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri di dalam sidang ilahi. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah. Di antara para Allah yang menghakimi. Dia Allah menghakimi. Tuh, saudaraku. Apa? Ada banyak Allah. Lah Allah yang dimaksud ini jamak ya saudaraku ya. Kalau Allah yang di atas itu Allah yang disebut Bapa itu saudaraku. Kok berdiri, ini kan istilah saudaraku. Oh, Allah itu roh. Ya, makanya Allah mendengar, Allah melihat, bukan berarti Allah punya mata, punya telinga. Selalu ingat ini. Dan kalaupun Allah menampakkan diri sebagai wujud itu adalah Malak Yahweh, Yesus Kristus sebelum jadi manusia. Harus diingat baik-baik itu ya. Jadi orang Kristen ini harus ngerti. Yang kedua, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Ini yang diomong, ditegur ini siapa? Berapa lama lagi kamu? Para Allah tadi. Berapa lagi kamu menghakimi? Dengan lalim. Dan memihak kepada orang fasik. Dan memihak kepada orang fasik. Dari sini bisa kelihatan, para Allah ini siapa ya? Coba direnungkan. Cara baca Alkitab gitu, saudaraku. Ya, baca Alkitab tuh gitu. Para Allah ini sopo toh? Dimarahi lagi sama Tuhan. Berapa lama lagi kamu menghakimi? Dengan lalim, berapa lama lagi mihak orang fasik ini? Nanti yang dimaksud, selah itu jeda dulu. 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah. Berilah keadilan pada orang yang lemah. Kira-kira kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, siapa yang dimaksud para Allah? Saya ingin Anda belajar mikir gitu. Terus? Dan kepada anak yatim. Pada anak yatim. Belalah hak orang sengsara, dan orang yang kekurangan. Kira-kira kalau yang ditegur seperti ini para Allah ini siapa yang dimaksud? Bela anak yatim, beri keadilan orang yang lemah pada anak yatim, bela orang sengsara yang kekurangan. Bela hak orang sengsara yang kekurangan. Terus 4. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Tolongan orang yang lemah, orang yang miskin.
Lepaskanlah mereka dari tangan orang Lepaskan fasik. mereka dari tangan orang fasik. Menurut Anda kira-kira siapa? Hakim, pemimpin. Zaman dulu itu raja itu juga jadi hakim, pemimpin. Musa itu sebenarnya juga sebagai nabi, sebagai pemimpin, sebagai belum ada raja kan juga hakim. Sampai kewalahan terus disuruh akhirnya membuat hakim pasukan pemimpin hakim, pasukan 1.100 diatur itu ya. Ini para Allah itu bicara pemimpin, katakan 1, 2, 3, para pemimpin, para Allah. Kal Elohim, bahasa Yunani. Elohim juga, Allah itu Elohim. Kal, para, banyak jamak. Ya, para Elohim, 5. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Ini orang-orang yang perlu ditolong tadi, kasihan, ini orang yang enggak ngerti apa-apa, harus kamu bela, kamu tolong. Dalam kegelapan mereka berjalan. Mereka berjalan dalam gelap. Goyanglah segala dasar bumi. Goyang hidupnya. Kira-kira gitu ya kali gampang. 6. Rencana saya tahun depan, saya ngomong sama anak-anak saya sering kasih masukan dia ya. Saya melihat, maaf ya, Bapak, enggak hanya jemaat sini lah, kebanyakan orang Kristen itu kurang paham Alkitab. Ya mungkin udah baca lah, tapi kadang enggak ngerti. Ya, nanti rencana saya mau mulai saya urut Kejadian. Ya, saya baca. Jadi saya ajarkan cerita-cerita Alkitab, karena mungkin yang banyak yang belum pernah ikut sekolah minggu gitu dulunya, jadi enggak ngerti cerita Alkitab. Lah saya kepingin, kadang-kadang saya ngomong apa, kadang kok ngerti apa enggak gitu ya. Makanya rencana saya gitu ya, supaya itu aja saya yakin setelah dia ngertinya aja paling berapa persen. Ya toh. Apalagi enggak diajar gitu tambah enggak ngerti gitu. Makanya saya merasa bertanggung jawab untuk hal seperti ini. Terus, Aku sendiri telah berfirman. Allah, Bapak, aku sendiri telah berfirman. Kamu adalah Allah. Loh. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kamu adalah Allah. Allah. Kamu adalah Allah yang dimarahi tadi. Kamu ini Allah. Kamu ini anak-anak yang maha tinggi. Jadi anak-anak yang maha tinggi itu maksudnya anak-anak yang Bapa. Itu juga Allah. Makanya istilah anak Allah itu sama dengan Allah. Coba. Anak manusia itu berarti sama dengan manusia. Anak Allah berarti sama dengan Allah. Kamu itu Allah. Kamu itu anak-anak yang maha tinggi. Bapaknya Allah, anaknya juga Allah. Bapaknya manusia, anaknya manusia. Bapaknya kucing, anaknya juga kucing. Gitu. Kamu ini para Allah. Kamu ini Allah. Anak-anak yang maha tinggi, tapi bapakmu ini Allah. Loh, ini enggak ada loh ngajar seperti ini, saudaraku. Agama mana cari? Kalau Buddha hampir mirip, tapi bukan Tuhan. Buddha kan bukan Tuhan. Manusia yang mencapai penerangan sempurna, terus ngajarkan orang akan mencapai seperti dia, sempurna. Manusia. Kalau kita, dibadikan, makanya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini mau diciptakan menjadi seperti Allah, kira-kira gitu. Di Mazmur 2 itu hampir sama seperti Allah. Kalau jadi Allah kan medeni. Adam manusia pertama yang serupa dan segambar dengan Allah aja bisa seperti itu. Malaikat bisa jatuh, ya jadi Lucifer itu kan, jadi iblis itu. Iblis itu dari malaikat. Itu malaikat itu disebut Allah juga loh, saudara. Para Allah juga. Ini juga bicara malaikat. Ini juga bicara para pemimpin. Enggak, dari sini saya mau menunjukkan, saudara kalau pernah baca ayat ini, saya dulu baca ini, oh maksudnya kok gini ya. Yesus pernah pakai ayat ini ketika kamu kok menyamakan diri dengan Allah. Enggak pernahkah kamu baca di dalam kitab suci? Allah berkata, kamu adalah Allah. Loh, kita ini Allah juga gitu. Tapi di sini Allah huruf kecil gitu aja. Memang Allah itu luar biasa, saudara. Kepengen ini loh, menciptakan seperti dia gitu loh. Tidak didominasi, aku yang paling hebat. Ya kayak makanya ini persekutuan ini luar biasa. Allah itu bukan yang nun jauh di sana. Allah itu begitu dekat. Bahkan ada sidang dan para Allah datang. Cuman lagi dimarahin, intinya kan lagi buat hal yang nggak bener gitu. Ya, kamu ini Allah, kamu ini anak-anak yang anak-anakku yang maha tinggi kan dia. Terus 7. Namun seperti manusia, kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ya, mati seperti manusia. Ya kena kutuk kan manusia itu. Manusia itu diciptakan harusnya tidak mati, saya selalu katakan. Adam ketika diciptakan itu bukan untuk mati, untuk hidup abadi. Taunya dari mana? Ayatnya ngomong apa? Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat buah ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Kalau tidak makan berarti kan tidak
tidak mati. Tapi karena jatuh dosa, ya mati seperti manusia. Jadi makanya turun derajat. Ini khotbah tentang jatuhan manusia ini banyak. Banyak yang bisa kita, aspek yang kita bawa ke sana. Luas banget Alkitab, tidak bisa coba simpulkan Pak, tidak bisa, siapa bisa nyimpulkan Alkitab. Saya kasih contoh. Ini kan gambaran manusia yang jatuh dosa, kamu juga akan mati sebagai manusia. Sebagai seorang pembesar kamu akan tewas. Misalnya menggambarkan kematian, manusia kehilangan kealahannya. Kealahan tanda petik ya, kealahan sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Ada Rasul Paulus pernah katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu Adam jatuh dosa, ada yang hilang. Di sini kan kalau dari konteks ayat ini apa yang hilangnya, saudara? Kemuliaan sebagai Allah ya, para Allah ya. Kalau kita takut ini menggambarkan Allah yang di sana, para Allah, ini yang jamak ya. Kita kan para Allah, itu Allah yang tunggal. Saudara, masalahnya kita enggak biasa sih. Tahu enggak di Alkitab bahasa asli, dewa, berhala, dewa-dewa itu loh. Itu bahasa Ibraninya sama dengan Elohim, sama. Cuman dalam arti bentuk jamak. Terus enggak usah nanti bahas ini ngumet teman. Tapi intinya sama, bahasa Inggris kelihatan. Bahasa Inggrisnya Allah apa? Ayo Mas juga buntung aja deh memanggil. Bahasa Inggrisnya Allah apa? God, G-U-D. God atau God gitu ya. Kalau dewa, bahasa Inggrisnya apa? Sama, God tambahi S, gods atau gods. S jamak. Loh, gampang kan? Indonesia, gak iso. Allah, dewa, alas. Enggak, kadang akhirnya kita, maksud saya gini, akhirnya kita jadi enggak ngerti gitu loh. Allah sama dewa itu sama kok pemakaiannya. Lu jangan keliru, sama loh saudara. Cuman itu bentuk jamak pakai S. Bahasa Ibrani lebih rumit lagi. Allah itu bentuk jamak, Allah Bapa itu, Elohim jamak. Tapi kata kerjanya tunggal. Kalau dewa kata apa? Jamak, bentuk jamak, kata kerjanya jamak juga. Jadi ini sama, jangan usah heran gitu. Jadi ketika manusia jatuh dosa, kehilangan kemuliaannya sebagai Allah. Semua orang telah berbuat dosa, Roma berapa itu? 6 ayat. 3 ayat 23, coba buka dulu. Kuncinya, supaya enggak dikira ngawur. Manusia itu kehilangan, makanya kau kaya, rela jadi miskin. Manusia kehilangan kekayaannya juga loh, saudaraku. Loh, ya nanti tak tunjuk no. Saya enggak khotbah sesuai catatan, enggak tahu mengalir jadi gini. Baca. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Karena Allah. Semua orang telah apa, saudaraku? Berbuat dosa. Berbuat dosa dan apa yang terjadi? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Ya kan, saudaraku? Hilang. Kemuliaan sebagai Allah tadi loh. Para Allah tadi loh hilang, akhirnya mati. Sebagai manusia, Adam harusnya enggak mati sebagai manusia. Dia harus hidup seperti Allah. Jadi coba renungkan ini, Adam itu ketika diciptakan harusnya hidup seperti Allah. Kemuliaan Allahnya di situ. Ya kan? Dan ini jadi hilang, makanya Allah turun ke dunia untuk membawa kita semua. Saya mau tunjukkan, enggak tahu kepingin yang ini apa, suam-suam kuku itu Wahyu berapa? 3 ya, ayat mana Mas juga? Kita lihat Wahyu pasal Wahyu pasal 3, ya, mulai ayat 17 saja. 17. Saya ini ayat roto kapal. Coba. Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, ini orang-orang itu pada berkata, pada manusia pada umumnya ngomong apa? Aku kaya. Aku kaya. Dan aku telah yang miskin diriku. enggak berani ngomongin. Aku aja kekurangan, tapi ini saya bicara secara umum. Ini ada orang GR gitu loh. Ya, kalau yang miskin yang enggak punya uang mungkin bukan buat aku ini ayatnya. Aku kaya dan
Dan aku telah memperkayakan diriku. Aku telah memperkayakan diriku. Kadang-kadang ada orang miskin sombong gitu. Merasa kaya. Tapi ini macam-macam lah. Ini bisa pengertian rohani, pengertian materi ya. Aku kaya, aku memperkayakan diriku. Gak butuh Tuhan, gak butuh kamu. Dan aku tidak kekurangan. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu. Dan negur ini Yesus yang negur. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Engkau ini sebenarnya melarat. Dan malang. Engkau malang. Miskin. Ini tambah teman ya, sudah melarat. Malang itu bukan kota Malang ya. Malang itu mesake. Mesake. Uripe wong donya. Yang Sulawesi ini ya, tahu enggak? Rino lan wengi. Lagu Jawa itu. Diancam ing pati. Ibu, kok enggak ngerti? Lagu Jawa ini. Apa terus? Tan soyo. Susah. Loro terus mati. Bukan apa. Engkau melarat, malang, miskin, terus buta dan telanjang. Buta, telanjang. Loh, saya melek, Pak. Saya enggak telanjang. Saya kaya. Tapi di mata Tuhan ada orang-orang yang seperti ini. Apa ini? 18. Maka aku menasihatkan engkau. Ini Yesus yang ngomong. Menasihatkan engkau waktu mendatangi Yohanes. Rasul Yohanes memberikan wahyu. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Emas yang telah dimurnikan. Kalau kamu mau kaya. Dalam api. Oh, belum selesai. Dalam api. Emas yang dimurnikan dalam api. Ini kan bukan bicara emas. Ini memang gambaran emas kan supaya murni harus dibakar dengan api. Itu menggambarkan hidup kita. Ya, hidup yang suci, kudus, yang murni. Terus agar engkau menjadi kaya. Agar engkau jadi kaya. Ini loh kayanya Kristen itu gitu. Beli emas dari Tuhan. Beli emas di bank mana Pak? Di toko apa? Oh, toko Tuhan Yesus. Ini kan Tuhan Yesus yang ngomong. Mari datang pada aku, letih zaman berat. Ayo beli, kasih. Bayarnya dengan apa? Iman. Toko Yesus ini luar biasa, bayarnya cukup dengan iman. Kalau toko yang lain, depot saya, saudara enggak bisa. Saya bayar iman Pak, waduh ini perukulaan ini, bayar uang. Tapi toko Yesus, Tuhan Yesus, beli ini. Toko kerajaan Allah, bayarnya apa? Pakai iman, tak kasih emas yang murni. Kamu akan jadi kaya. Loh, ini kan pengertiannya luas ya, jangan masalah materi aja. Dan juga pakaian putih. Pakaian putih, dikasih Yesus loh ini pakaian putih. Kita udah belajar, WA grupnya tuh baca itu, mengenakan Kristus. Mengenakan tuh enduo, dipakai baju, clothing, to be clothing, memakai baju. Bajunya itu Tuhan Yesus, luar biasa. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Lihat waktu Adam jatuh dosa, makan buah kuldi itu. Ini saya bercanda, buah kuldi. Alkitab loh jelas, buah pengetahuan yang baik dan yang saudara saya yang seberang tanya, "Iku buah kuldi apa ora ono buah kuldi?" Iku lah ning nggonmu, nek Alkitab enggak, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lu kok bisa tak jelaskan? Lungu-lungu. Tempat kita itu sumber gudangnya ilmu Alkitab. Amin, saudaraku. Cuman mau Kristen kok enggak males baca, males yang kebangetan. Ya. Telanjang kan habis makan buah kuldi itu, terus telanjang. Berarti ada yang hilang. Apa yang hilang? Ya memang kemuliaan, enggak, saya bilang telanjang tadi loh. Tiba-tiba orang jadi telanjang, yang hilang apanya? Pakaiannya kan? Loh, telanjang. Karena selama ini pakai pakaian kemuliaan. Hilang. Makanya sih ngomong, ayo supaya kamu enggak telanjang lagi. Jadi ada orang yang merasa, aku baik-baik saja. Saya lagi nginjili saudara saya soalnya, dia orang baik, suka bantu ya segala macam. Penting aku enggak jahatin orang, tapi dalam hati kamu tanpa Yesus ya kamu buta, miskin, telanjang. Ku hilang buta tercela. Bahasa Inggris itu terjemahnya ya kurang anusnya. Aku hilang ya buta tercela. Enggak sadar manusia itu bahwa mereka sedang buta. Mereka sedang telanjang. Karena kehilangan. Ya makanya beli, ayo toko kerajaan Allah ini iman pada Kristus.
kasih emas yang murni, kasih baju pakaian putih supaya tidak telanjang. Terus ketelanjanganmu yang Memalukan. memalukan, malu-maluin. Dan lagi minyak untuk melumas Wah, matamu. ya ben ora wuto. Minyak tetes mata. Ini gambaran minyak melumas mata, matanya kabur, katarak mungkin glukoma apapun itu. Dan ayo tak kasih minyak itu pengurapan zaman Tuhan, matamu tercelik supaya engkau dapat melihat. Amin saudaraku. Ini loh persekutuan yang diberikan Tuhan supaya manusia ini. Ini kenapa manusia buta? Ini saya kepingin buka ini. 2 Petrus 1 ayat kalau mulai bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Kamu ini bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar. Besar dari siapa? Dari Dia. Dari Dia, Allah. Ini Allah. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti dulunya di mana? Sebelum masuk dalam komunitasnya Allah, persekutuan dengan Allah. Dulunya di mana? Kegelapan. Terus dibawa masuk kepada terang. Orang kalau di dalam gelap kelihatan enggak? Orang punya mata melek pun jadi kayak orang buta. Ya apa? Dunia ini lembah kekelaman. Lewati lembah air mata, lembah kekelaman. Shadow of Valley ya, lembah. Valley of Shadow of Valley. Di Mazmur itu ya. Valley itu lembah ya. Shadow itu bayang-bayang. Maut. Gelap. Manusia berjalan dalam gelap. Dibawa masuk. Dipanggil. Makanya gereja itu bahasa Yunaninya eklesia. Ek itu keluar, klitosis dipilih, dipanggil. Dipanggil untuk keluar. Nah, keluar dari mana? Gelap. Masuk pada terang yang ajaib. Enggak jadi buta lagi, jadi melek. Ini loh rencana Allah. Jadi kita enggak sekedar bergereja, berKTP Kristen, Mbak Mimi kan masuk baptis supaya bisa pindah warga KTP. KTP-nya dulu kan seberang ya, saya bisa Kristen. Makanya lama banget ini. Ini sama Mas Chandra ikut di konseling pernikahan ini. Konseling pernikahan. Konseling baptisan. Konseling baptisan ini. Chandra masih lama, kamu masih masih bau tetek kamu. Lulus dulu kerja ya. Anak saya jauh suka cewek-cewekan dulu, aku profesiku selesai kerja. Ini mau kimia farma positif ya. Jadi ya, puji Tuhan. Luar biasa, sedikit kesaksian saudara. Makanya masalah itu sudah usah terlalu dipikir lah. Anak saya ini kan enggak apa-apa lah saya campur-campur dikit ya. Karena kalau terlalu pendalaman banyak yang protes. Ini kan magang kapan itu di Kalbe Farma ya di Cikarang. Itu kesempatan luar biasa. Dari pemerintah dapat kampus Merdeka itu. Di sana magang itu tiap bulan dapat 4 juta loh dari pemerintah untuk hidupnya di sana ya. Terus setelah masuk di situ puji Tuhan ya jadi pimpinan kelompok yang magang itu. Anak saya puji Tuhan saya lihat ada karunia kepemimpinan dia. Di kampus juga ketua BEM ya, mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. Pimpinannya, nanti mau jadi ketua angkatan juga nanti katanya. Jadi itu sudah kelihatan kayak gitu-gitu. Di sana jadi pemimpin juga. Terus dapat tawaran nanti jadi supervisor, dia enggak senang cerita-cerita gitu memang. Tapi saya menunjukkan ini loh, Tuhan itu luar biasanya tuh seperti ini. Bukan berarti cuman enaknya atau ada enggak enaknya, nanti gitu. Dia dapat tawaran, lulus langsung aja masuk sini, langsung supervisor gitu. Cuman kalau waktu cerita saya, wah jangan dulu ya, nanti jangan jauh-jauh ya. Ini anak cuma 1, juga supaya bantu pelayanan ya, nanti kalau bisa yang deket-deket sini, itu ada saingannya kan, kimia farma itu juga gede, itu malah BUMN. Terus, asal ngomong aja sih kita nih, asal ngomong. Pokoknya
jangan jauh, puji Tuhan terus 6 bulan ya magang, selesai. Ya dapat pengalaman, saya lihat pulang dari Cikarang itu lebih dewasa, lebih dewasa ya, karena mungkin terbentuk di sana kos sendiri, yang hidup sendiri, pokoknya segala macam lah, harus ngadepi tekanan di pekerjaan, ketemu yang macam-macam, saudaraku ya, pokoknya ceritanya macam-macam lah, ada yang luar biasa, pokoknya dijegal temennya atau apa, sampai banyak hal terjadi ya, pahit getir itu dalam pekerjaan. Dan setelah selesai pulang 6 bulan, ternyata ada masalah lagi, saudaraku. Jadi tapi masalah itu memproses dia, membentuk dia jadi dewasa di dalam tempat kerjaan. 6 bulan dia belajar magang di situ. Di kampusnya ternyata dianggap enggak kuliah, saudaraku. Dia nyoba ikut online, kesulitan, waktu itu kan online ya. Karena jam kerjanya berbarengan. Singkat cerita dibuat semua ya. Pokoknya dianggap waktu itu, loh, padahal di tempat lain, saudaraku. Itu dapat A. Saudara saya, ponakan saya, ya sepupunya dia, itu 20 SKS langsung A, ikut magang di mana itu, PLN di Surabaya. Langsung A semua, 20 SKS, banyak loh, saudaraku. Lah singkat cerita kan masalah ini, jadi kuliahnya nanti tertunda 6 bulan. Ada sepupunya lagi, kakaknya yang tadi dapat A 20 SKS yang di PLN, itu ya pernah seperti itu di Malaysia, akhirnya 6 bulan kuliahnya dianggap hilang. Luar biasa, anak saya ini berjuang, enggak mau seperti itu, karena dia kasihan bayar kuliah mahal gitu. Singkat cerita kok bisa, jadi kuliah tetap jalan, semester ngambil yang semester melanjut, tapi yang magang yang ditinggal 6 bulan itu disuruh kuliah lagi, jadi bayangkan, kuliahnya double. Wah itu melet-melet, saudara, sampai itu aja kadang bisa atau enggak, maksudnya apa, itu dosennya ditembusi satu-satu, ada yang ngasih, ada yang enggak, singkat cerita, wah perjuangannya, kadang saya kasih nasihat aja sempet tersinggung dia. Ya namanya orang kalau gituan sensi, saudara ya. Makanya sebagai orang tua ya harus sabar kayak gitu-gitu ya. Papa ngomong gampang, ini yang jalani nih. Pokoknya saya lupa pernah ngomong apa, dia agak sensi gitu ya. Karena ini tak ajari kan, tidak apa-apa cu, berserah sama Tuhan. Kan pendeta ngomongnya selalu begitu, saudara ya. Saudara kalau konseling sama saya percuma, omongan saya cuma sabar, berserah sama Tuhan. Dia kan teknisnya, ngomong gampang, sabar. Nanti kalau misalnya pun nanti enggak dikasih izin dosennya kuliah, enggak apa-apa, sudah dilanjutkan. Papa ngomong gampang, aku enggak mau terlambat gini. Paneng gitu, saudara. Ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Tolong dia, singkat cerita, akhirnya bisa kuliah tadi dengan menyisip-nyisipkan waktu ya, apalagi online. Dan puji Tuhan, ini semester ini akhirnya selesai ya. Jadi enggak jadi molor. Ini pas sudah wisuda September nanti. Puji Tuhan akhirnya lulus ya. Dan hampir kumlot. Jadi karena ngulang itu semua A. Ada satu yang kena C itu ya, dosennya soalnya agak killer ya, dia enggak mau sistem gitu. Dia mohon-mohon akhirnya boleh, tapi ya kasihnya sembarangan C. Jadi kalau kumlot itu 3,5 ya, sampai 4 ya, IPK. Ya, itu dia 3,47, jadi kurang 0,03, ini wis kumlot. Dia waduh wis gak apa-apa ya, sudah luar biasa ya, ini kemurahan Tuhan bisa lewat. Dan masuk sudah wisuda, masuk profesi ya, apoteker itu terus harus praktek juga profesi. Puji Tuhan dapatnya enggak jauh-jauh ya, di Kimia Farma. Ini Jombang apa Mojokerto itu? Oh ya pokoknya daerah situ ya, dekat perbatasan. Kayaknya nanti 2 bulan di sini ya, ada pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya waktu cerita gini enak, waktu menjalankan 6 bulan kuliah, double 2 semester jadi 1 apa gak ini, wah saya tidak bisa bayangin juga. Makanya ya itulah saudaraku ya, ikut Tuhan itu ada enak, ada enggak enak. Tapi tidak usah takut, tuku kerajaan Allah, saudara. Ayo beli padaku, datang pada Tuhan. Pakai iman, percaya, serahkan. Ya saya ngomongnya cuma percaya, serahkan. Dia yang gulung kuming itu. Tapi kan kamu pakai iman juga kan? Masa oh ya toh, mantu-mantu pakai iman. Anaknya pendeta enggak pakai iman. Orang benar hidup oleh iman ya. Amin, saudaraku. Saudara kerja keras boleh. Ini tipikal anak saya sama istri saya ini sama, tipe kerja keras. Yang kerja di depot ngerasakan kan ya, kerja keras dipimpin sama tante. Kalau sama Pak Agung santai, banyak santai malahan. Tapi Tuhan kasih imbangan ya. Kalau saya santai, istri saya santai, anak saya santai, keluarga santai. Saya ngerem ya, wah, ngasih hiburan, ngasih anu. Sana yang kerja keras, istri saya kerja keras.
saya yang tapi ya itulah, intinya apapun itu tetap dengan iman. Saya yang santai juga dengan iman. Santai dari mana dapat uangnya? Tapi seminggu ini saya repot betulin kamar ya, karena ada yang mau kos masuk. Ini kamar rusak, saudara ya, enggak dipakai. Itu aja sudah dipesan orang ya, saya sudah cerita minggu lalu. Tuhan itu lo tolong, ini mumet sebenarnya. Wah ini manggil tukang ya apa, tinggi banget. Bukan 3 meter saya ukur, 4 meter Mbak, 3,5 atau 4, tinggi banget. Ya, 3 kalinya saya ternyata. Itu saya pakai tangga sampai pegangan. Waduh, misalnya kalau manggil tukang harus buat andang kan mahal Pak kan. Waduh, saya pikir gua harap sendiri, ambrol itu ya. Wah, Tuhan kasih kekuatan, hikmat kekuatan. Pokoknya saya enggak pernah cerita gini nih, pikir saya masalah itu sebagian sehari-hari hidup kita lah. Pak Hari, Mbak Ani kan juga ada tantangan kan, buka kos-kosan, bayar separuh semua. Dulur dari saudara, wes investasi. Kadang ada macam-macam. Mbak Ani buka ini saudaraku, jahit. Yang jahit kan baju babes nanti kan kapan dikrikiti tegus simpen. Ya apa nyimpennya. Luar biasa, yang mau tahu gitu galuh nggak usah jauh-jauh belajar jahit. Nggak apa-apa deh. Yang mau belajar jahit luar biasa Mbak Ani. Semua ini bertalenta semua, luar biasa. Ada yang saya lihat ya memang hidup itu seperti itu. Nggak usah takut datang sama tuku kerajaan Allah. Ya, beli ini loh. Ayo, kamu tinggal percaya, kasih emas, kasih minyak pelumas, kan nggak butuh mau. Kasih apa lagi? Ada kasih pakaian, kan nggak utuh telanjang kamu. Memalukan Tuhan kita. Luar biasa. Dia pernah berjanji seperti ini. Ada ayat, tak usah dibuka ya. Saya nanti nyari lama jadi. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan dipermalukan. Ada ayatnya. Bukan cuma diberkati, ngurusnya berkat, tidak akan malu. Tidak akan malu. Ya, saudaraku, oke. Lah, ini bicara persekutuan dengan Allah. Persekutuannya itu dengan Allah. Kita lihat dulu 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya tidak lama-lama nanti. 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Dan ini pengalaman pribadi, dengar sendiri, lihat sendiri. Yang telah kami saksikan. Kami saksikan. Dan yang telah kami diraba. Dengan tangan kami. Dengan tangan kami. Tentang firman hidup. Firman hidup kok bisa dilihat, disaksikan, diraba, didengar. Firman hidup. Ini berarti siapa itu? Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yang kami tuliskan pada kamu. Ini Rasul Yohanes. Terus hidup itu telah dinyatakan. Firman hidup itu tadi. Hidup itu. Nah, jadi firman hidup itu adalah hidup itu, sang hidup itu. Telah dinyatakan, difanirukan, ditunjukkan, disingkapkan. Ini loh. Kan firman kok bisa dilihat, diraba, ya itu karena dinyatakan, diperlihatkan ya karena Yesus jadi manusia itu kan, firman jadi manusia. Terus dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Dan memberitakan kepada kamu. Tentang hidup kekal. Hidup kekal. Hidup tadi itu loh, firman hidup tadi. Yang kami raba, kami dengar dan hidup itu telah dinyatakan. Kami bersaksi tentang hidup kekal itu. Ya, jadi firman hidup itu adalah sang hidup kekal. Nanti saya tunjukkan. Yang ada bersama-sama dengan Bapa. Yang ada bersama-sama dengan Bapa. Proston sama ini, proston yang ada pada Bapa. Dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yang telah dinyatakan pada kami. Ayat 3, ini saudara. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar Apa yang telah kami lihat? Fandi ini ngerti cara saya khotbah, akhirnya dia ngikutin, yang bacanya seperti yang enggak tahu sih kan, enggak apa-apa, akhirnya mengerti. Apa yang telah kami lihat ini? Apa yang telah kami dengar itu? Apa itu yang dilihat dan didengar itu, saudara? Kami beritakan. Belum, aku tanya kok. Habis dipuji kamu bablas ya. Apa yang dimaksud, apa yang telah kami lihat ini? Ini para rasul. Apa yang telah kami dengar itu? Apa ya tadi? Firman hidup tadi kan, yang telah dinyatakan, berarti kan jadi wujud. Bisa dilihat, diraba, didengar. Yang kami lihat ini, itu kami beritakan kepada kamu juga. Kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi yang supaya kamu boleh persekutuan dengan kami. Kami ini para rasul. Jadi para rasul sudah memiliki terlebih dahulu persekutuan.
menjadi sekutu tadi, menjadi perhimpunan dengan Sang Firman yang hidup tadi. Loh, waktu ayat ini ditulis, Sang Firman hidup masih di dunia apa sudah naik ke surga? Sudah naik ke surga kan? Tapi kenapa ini dikatakan, jadi yang dimaksud persekutuan ini bukan waktu mereka hidup di dunia 3,5 tahun bersama Yesus, bukan. Ini ada satu persekutuan dengan Sang Firman hidup. Kami mau supaya kamu boleh beroleh persekutuan juga dengan kami. Ya toh? Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa. Persekutuan kami, perhimpunan kami ini, kelompok kami ini, komunitas kami ini. Tadi persekutuan tadi apa ya? Tadi saya ngomong di kamus tadi, perhimpunan orang yang memiliki persamaan kepentingan. Ya. Ada perhimpunan orang yang memiliki persamaan. Yang memiliki persamaan apa? Memiliki relasi, memiliki hubungan dengan Sang Firman, melihat sendiri, meraba sendiri. Ya kan? Mendengar. Ya kan? Yesus firman hidup tadi. Persekutuan ini kami kepengen kamu beroleh juga. Dan persekutuan kami ini adalah dijelaskan persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Coba renungkan ini. Persekutuan para rasul, yang para rasul juga kepingin kita memilikinya. Persekutuan dengan mereka, bersama masuk dalam komunitas mereka. Ya, supaya satu tujuan tadi, supaya satu kepentingan, satu kebersamaan. Karena ada persekutuan di situ. Para rasul sudah memiliki persekutuan dengan siapa? Bapa. Dan anaknya lah ini, saudara. Coba renungkan ini. Ini kalimat ini, orang Kristen itu ini kuncinya iman Kristen loh. Kayaknya ini sepele loh. Ini kuncinya iman Kristen. Wong Kristen iki sapa sih sing disembah? Allah apa Tuhan Yesus? Nah, saya akan tutup dengan Tritunggal. Nanti baptis itu ada hubungannya dengan Tritunggal, jangan salah. Yang disembah orang Kristen itu Allah apa Tuhan Yesus? Apa neh tambah Roh Kudus? Saudara, jadi orang Kristen kalau ditanya sembah saja nih sapa sih? Nyembah Tuhan Yesus? Ya ngamen Mas juga tok. Ditakoki wedi. Saudara kalau di luar sana ditanyai, embumu sakaremu. Anda nyembah Tuhan Yesus? Tapi itu kenapa? Ini orang Muslim tanya, kenapa Tuhan Yesus pernah ngomong? Dengarlah ya orang Israel, dia ngambil dari Ulangan. Allah itu Esa, Elohim Adonai. Adonai Elohinu. Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad. Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhan. Waktu cobai iblis berapa kali Yesus menunjuk sembahlah Allah. Loh, Anda kok nyembah Yesus? Yesus ngomong sembahlah Allah. Loh, banyak ayat itu. Yesus ngomong. Kalau kamu berdoalah Bapa kami yang di surga, suruh nyembah Allah. Hai orang Kristen. Orang Kristen. Yang kamu sembah siapa? Allah apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nyuruh nyembah Allah itu? Loh iya, memang dia firman Allah tadi. Kenapa? Ayo. Yang disembah siapa sebetulnya orang Kristen itu? Apa? Nah, ya nek masuk jelas Allah di dalam Yesus Kristus. Kok bisa Allah dalam Yesus, maksudnya apa? Tanpa aku. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah atau Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang itu menyembah Allah. Termasuk orang Kristen menyembah Allah. Tapi tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus ini. Karena Tuhan Yesus ini, Sang Firman hidup, adalah firman Allah yang menyatakan diri supaya manusia bisa mengenal Allah, sampai kepada Allah. Makanya persekutuan kami para rasul adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Karena makanya ayat ini saya akan tunjukkan ya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5, antara ayatnya saya cari. Saya tidak nyatet ini karena saya khotbah catatan saya bukan ini sebenarnya, tapi sudah apa-apa. Mulai ayat
19. Saya tahu Anda. Ya, 19. Silakan dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah Kita berasal dari Allah. Terus. dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini aja, mulai ini dulu. 10. Tetap pasal 5. Barang siapa percaya kepada anak Allah. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ini nanti ikut baru ke bawah ya. Percaya kepada anak Allah, pada Yesus. Ia Tadi mempunyai, nyembah Yesus, berdoa pada Yesus. Ya, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. kesaksian tentang apa? Di atasnya ya. 9, mulai 9 dulu, ayo. Kesaksiannya 9 dulu aja deh. Iya, ada kesaksian dari Allah. Baca. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Kesaksian manusia, para rasul itu bersaksi. Rasul kan manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Terus? Barang siapa percaya kepada anak Allah, Barang siapa percaya kepada Allah, anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Ada kesaksian Allah di dalam dirinya. Jadi maksudnya gini, orang itu kalau bisa percaya Yesus, itu ada kesaksian Allah. Gitu. Selain dengar kesaksian dari para rasul, saudara dengar, ini pelan-pelan dulu. Anda dengar kesaksian dari para rasul itu dari mana? Alkitab kan, ini kan tulisannya para rasul, terutama perjanjian baru kan, perjanjian lama para nabi. Anda dengar kesaksian, Anda diajar khotbah ini, terus lewat pendeta, penginjil apapun itu, Anda dengar kesaksian manusia, Anda percaya, bisa. Tapi sebetulnya yang terjadi di dalam diri orang yang percaya tadi, itu bukan karena pinternya pendeta ngomong, bukan karena pinternya Anda bisa menafsirkan kitab suci, tapi di dalam hati Anda, Allah sedang bersaksi. Itu ada ayatnya. Yesus ngomong, Yohanes pasal 6, kalau dibuka panjang nanti. Ya, jadi orang yang mendengar perkataanku itu ada kebenaran, ada Allah yang sedang berbicara dalam dirinya. Tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku. Ini luar biasa loh. Tak tunjukkan aja ayatnya. Sebelum anu ya. Yohanes pasal 6. Kan kita tadi belajar tentang apa namanya? Kalau tidak ada orang yang datang pada Allah selain melalui Yesus. Di Yohanes pasal 6 ini orang nggak bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik Allah. Coba ayatnya ini. Yohanes pasal 6, saya ayatnya ini yang agak sering lupa. 44. Ini unik saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jikalau ia Tuhan Yesus. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jikalau ia tidak ditarik oleh siapa? Oleh Bapa. Bapa. Yang mengutus aku. Yang mengutus aku. Jadi bayangin, orang Yesus kan ngomong gini, tidak ada seorang pun bisa datang pada Bapa. Yohanes 14 ayat 6, kalau tidak melalui, jadi harus lewat Yesus. Dan tidak ada seorang pun sama, yang dapat datang kepada Tuhan Yesus padaku. Kalau tidak, ditarik. Siapa yang narik? Bapa. Nah, ini loh kesaksian Bapa. Jadi Anda yang percaya Yesus, itu ada tarikan, ada satu yang menarik, membuat Anda ditarik kepada Yesus. Itu Bapa. Siapa saudaraku? Bapa. Saya tidak bicara orang Kristen sejak lahir Kristen. Saya tidak tahu itu. Itu ya apa? Tapi orang yang akhirnya sadar, aku percaya Yesus, datang pada Yesus, paling gampang memiliki persekutuan dengan Yesus. Persekutuan dengan Yesus. Ya, itu ditarik oleh Bapa. Oke, kita lanjutkan 1 Yohanes pasal 5 tadi, ayat berapa? 10 ya? 10 sekarang ya. Barang siapa? 9 lebih, tadi diulangi lagi biar mantep. Kita menerima kesaksian manusia. Ya, tetapi kesaksian Allah atau Bapa lebih kuat. Anda cuma dikotbahi, maaf. Saya sering lihat orang jadi Kristen, keluar lagi. Ya, berarti belum ditarik Bapa. Kesaksian manusia karena dipengaruhi manusia, makanya saya enggak mau nginjili itu dengan iming-iming, dengan kepintaran ngomong enggak. Ya. Karena saya lihat kalau cuma begitu kesaksian manusia enggak kuat. Tapi kesaksian Allah lebih
kuat. Ada dorongan kenapa. Saya ini kadang berapa kali ketemu kesaksian orang terima Yesus, lucu kadang-kadang. Nggak jelas kok bisa terima Yesus kenapa. Tapi saya percaya, enggak tahu, ini unik, saya enggak sebut orangnya, karena lagi kena masalah ya, dikejar karena dianggap penistaan agama. Repot, orang Kristen ini kalau bersaksi kena penistaan agama, sedang pergi ke luar negeri, enggak tahu. Ya dia ngomong, sejak kecil itu terasa, kamu harus jadi orang Kristen, cuman ngono tok loh, sejak kecil, karena enggak sengaja nemu kitab itu apa, yang kecil itu, yang King James itu ya, tapi yang Indonesia. Kok tertarik dia sejak SD, akhirnya besarnya malah jadi ustadz, dia pengajar di pondok pesantren, itu terkenal kesannya. Saya sebut namanya nanti, memang lagi apa, dia ini termasuk apa namanya, kontroversi memang. Dia seorang kiai dulunya, pengajar di pondok pesantren terbesar di Jawa Barat, Asia Tenggara. Sekarang jadi anak Tuhan, lagi diburu, kasihan juga, karena ada omongannya memang keras dia ya. Kesaksiannya sederhana, saya pengen tahu jadi Kristennya ya apa loh, cuman gitu ya. Sejak kecil itu terasa saya harus jadi Kristen. Bapak saya kan Muslim dulunya. Jadi Kristen ya gitu, enggak ada yang nginjili, cuman ada perasaan aku ingin jadi Kristen. Akhirnya kok sekolahnya SMA, tulen Katolik. Kristen aja masuk Katolik dulu karena sekolah, ikut-ikutan gitu. Akhirnya menikah dengan ibu saya jadi Kristen, tambah belajar. Jadi itulah, iman itu enggak bisa diomong. Saya pernah nginjilin orang itu sampai wow, ya apa, bagus ya Kristen kan. Mau, jangan dulu. Tiwas muru-muru muncrat-muncrat saya udah ya apa itu. Makanya enggak jamin. Makanya kesaksian Allah lebih kuat. Itu loh iman itu. Tapi ya perlu belajar Kak. Terus pokoknya Kristen repot ya. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Allah bersaksi tentang anaknya. Itu loh melo Yesus. Melo Yesus ben sampai sama aku, ben masuk persekutuan dengan aku. Terus barang siapa percaya kepada anak Allah, percaya pada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Maksudnya kesaksian Allah itu ada di dalam dirinya, ngomong sama dia, bersaksi, itu loh ikut anakku, Yesus, firman hidup itu. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, barang siapa tidak percaya Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Membuat dia ini Allah, jadi pendusta. Maksudnya gini, orang kalau tidak percaya Yesus, itu menganggap Allah itu bohong. Kenapa? Karena ia tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu tidak percaya akan apa? Akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Akan kesaksian Bapa tentang anaknya. Loh, Bapa itu pernah ngomong secara audible langsung di mana? Pernah ingat enggak? 2 kali kepada para rasul. Yang satu baptisan ya, ada umum. Nah, nanti dibaptis apa atau Mimi sama Chandra ada suara dari surga yang kamu bukan Tuhan Yesus. Inilah apa? Anakku yang kukasihi. Padanya lah aku berkenan. 2 kali, saatnya di gunung transfigurasi. Itu 3 orang aja ngelihat. Yesus bersalin rupa dalam kemuliaan seperti di kitab Wahyu itu. Mukanya seperti matahari segala macam. Lu Allah ngomong, suara dari langit. Terdengar suara dari langit. Pak Petrus, Rasul Petrus nulis di 2 Petrus pasal 1. Kami dengar suara yang dari Bapa di surga. Inilah anak yang kukasihi. Loh, kalau kita enggak percaya, berarti kita nganggep yang ngomong itu bohong. Gitulah jalan. Pernah mikir enggak seperti ini? Jadi orang yang enggak percaya Yesus, itu tanpa sadar dia sedang menganggap Allah itu pendusta atau bohong. Karena enggak percaya loh, aku yang ngomong loh. Ki anakku loh. Ngono kate di orang, wah kok punya ini anakmu loh, bojomu sapa loh? Ngono iku loh. Aku gak perlu bojo iso duwe anak. Wong iki lho firmanku yang keluar dari aku jadi apa yang melaksanakan kehendakku ini gak nyambung. Ya repot kalau musuh gitu. Tapi intinya orang yang enggak percaya Yesus, berarti dia nganggap Allah itu bohong. Loh, Allah dari langit ngomong loh, inilah anakku. 2 kali lagi waktu Yesus dibaptis dan di gunung waktu bersalin rupa dalam kemuliaan. Ini anakku. Kalau saya ngomong, ini anak saya. Jangan enggak percaya. Bukan Pak, atau ini anakku, podo keritingnya. Kamu kok tambah tebel keriting. Tidak apa-apa dikondrongin ya, saya mau gondrong sudah umur, kalau enggak sama talper. Saya ini juga keriting. Ini anakku. Ya kan saudara ngerti, bukan Pak. Tapi ketika saya ngomong, ini anak saya, Anda tetap tidak percaya, oh kok itu bukan, berarti Anda nganggap saya bohong kan. Bukan anaknya di aku. Gitu.
Tanpa sadar orang seperti itu, tidak percaya Yesus. Nah, Allah, malah dilecehkan, punya istri, punya bidan lah, yang tambah stres. Berarti nganggap Allah bohong. Tapi Anda yang percaya Yesus adalah anak Allah, anaknya, firman yang jadi manusia. Anda percaya Allah itu benar. Amin, saudaraku. Terus, 11. Dan inilah kesaksian itu. Ini kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang Allah kekal telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, saya tadi kebablasan bacanya. Yohanes 6 tadi, coba. Ada kelanjutannya, ada hubungannya dengan itu. Allah mengaruniakan hidup kekal itu ada pada anaknya. Yohanes 6 tadi ayat berapa? 36 ya? 44. Tadi loh, Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Yesus ngomong, tidak ada yang bisa datang padaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Iya, yang ditarik Bapa tadi percaya padaku, Yesus akan apa? Kubangkitkan pada akhir zaman. Dia memberikan kebangkitan lagi, kehidupan yang baru. Nah, makanya 1 Yohanes 5 ayat 10 tadi, 11 tadi dikatakan hidup itu ada pada anaknya. Ketika kau percaya pada anak, kau terima hidup. Ya, terus 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Enggak punya anak, enggak punya hidup. Bukan anak, anak maksudnya Yesus. Enggak punya Yesus, enggak punya hidup. Punya Yesus, engkau punya hidup. Nanti yang dibaptis itu kamu dibaptis dalam nama Yesus. Nanti saya tunjukkan. Ya, lompat. Baca terus itu bagus loh, ya. Nah, saya lompat aja ayat ini. 19 dan 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi 20, akan tetapi kita tahu bahwa jadi ada suatu kondisi, kita ini dari Allah. Kita sudah memiliki persekutuan dengan Allah. Tapi dunia ada di bawah si jahat. Terus, tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang tadi yang diraba, dia dengar tentang firman hidup tadi, hidup kekal tadi. Itu diberikan punya anak, kita punya hidup, punya Yesus punya hidup. Ya, dan kita percaya anak kita, kalau tidak percaya membuat Allah jadi pendusta, tapi kita percaya kita memiliki kebenaran itu. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Nah, ini loh tujuannya Yesus datang ini loh. Mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ini loh, datanglah kepadaku, beli. Aku berikan emas yang murni. Aku berikan pakaian putih supaya kamu tidak telanjang. Aku berikan minyak melumas matamu supaya tidak buta. Supaya kamu ngerti bahwa supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar. Nah, ini persekutuannya, bukan cuma kenal. Makanya nggak cukup cuma pelajaran Alkitab, pelajaran cerita Alkitab saja. Orang Kristen senang dengar cerita Daud, ya bagus sih cerita lawan iki siapa Yusuf. Kalau cuma cerita aja. Kita bukan cuma supaya ngerti, tapi kita ada di dalamnya. Persekutuan yang benar ini tadi. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dalam anaknya Yesus Kristus, itu benar dulu. Makanya tadi kan para rasul ngomong, kami memiliki persekutuan. Kami mau menceritakan ini supaya kamu juga memiliki persekutuan bersama kami. Dan persekutuan kami ini adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Karena tanpa anak tidak bisa bersekutu dengan Bapa. Tanpa Bapa pun kau tidak bisa datang kepada anak, kalau tidak ditarik sama Bapa. Tidak ada kesaksian Bapa yang mencelikkan matamu yang buta. Makanya ini tanpa anak tidak bisa sampai Bapa. Tanpa Bapa pun menarik pun manusia tidak bisa. Ini Yesus itu pegang peranan. Ya. Intinya semua itu harus masuk kepada Yesus. Persekutuan kepada anaknya. Ya toh? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Supaya kamu mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Coba ngomong sama saya. Mengenal yang benar. 1, 2, 3. Mengenal yang benar. Yang kedua, di dalam yang benar. Di dalam yang benar. Mengenal yang benar dan ada kata ada di dalam yang benar. 1, 2, 3.
ada di dalam yang benar. Masuk di situ. Dialah, baca terus lanjutannya. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah anaknya tadi ini loh. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal di pasal 1 tadi, ini kan pasal 5-nya. Yesus itu hidup kekal. Yesus itu firman hidup, sang hidup itu. Ada hidup di dalam dia. Kalau kamu punya Yesus, punya hidup. Tidak punya Yesus ya, Allahu alam, tidak tahu. Sudah saya khotbahkan 3 khotbah sebelumnya nih. Founder of life. Archigon Tistoes, pemimpin kehidupan yang terjemahkan di Alkitab. Prince of life di King James. Ini loh pemilik kehidupan yang diberikan. Makanya ketika manusia jatuh dosa, nah Galatia 3:27, ada yang hilang, kan telanjang tadi. Makanya ngomong, beli, tak kasih pakaian. Ini coba baca. Nanti yang dibaptis ya, dengar baik-baik, baca ini. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Yang dibaptis dalam Kristus. Telah mengenakan Kristus. Telah apa? Mengenakan Kristus. Enduo, pakai baju, memakai jubah, memakai baju. Kristus. Mengenakan itu gitu, enduo. Clothing. Berpakaiankan Kristus. Mungkin terjemahnya lebih tepat itu. Kamu yang telah dibaptis, kamu telah berpakaian Kristus. Adam itu diciptakan menurut gambaran siapa? Kristus. Memang gambar Allah. Gambar Allah itu siapa? Tuhan Yesus. Ketika Adam jatuh dosa, telanjang, sebenarnya sedang kehilangan baju. Kan telanjang tadi. Kehilangan Kristus. Manusia kehilangan Kristus. Makanya Yesus datang supaya beroleh yang benar. Ya, cepat 2 ayat. Ini tentang baptis. Baptis. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Baptis sontes aftus mereka. Dalam nama Bapa. Dalam nama. Ya. Toonoma. Toonoma itu bentuk tunggal. Toonoma. Dan anak. Dalam nama Bapa ya. Toonoma tu patros, dalam namanya Bapa. Dan anak. Nama itu satu. Tu iuio, anak. Dan Roh Kudus. Ke tu agio pneumatos. Jadi ada toonoma. Kalau jamaah itu ta onomata, ya. Jadi gampangnya ta onomata. Toonoma. Nama gampang. Jadi gampangnya Yunani itu nama itu sama dengan Indonesia. Nama. Ini tambahi o aja. Onoma, ayolah belajar Yunani dikit-dikit. Bahasa Indonesianya nama. Yunaninya tinggal nambah o depannya. Jadi apa? Onoma. To itu kata kayak sandangnya. Bahasa Yunani itu sering ada. Jadi setiap kata itu memiliki ada o, ada to. Ini kata untuk to ini apa namanya? Defteros apa itu? Sorry. Netral, kata benda netral. To, onoma. Nama yang satu. Kalau nama macam-macam banyak, ta onumata, ta karismata, ada AA itu banyak. Ya to onuma. Namanya satu. Ya toh, tapi kok ada 3 yang disebut. Namanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini Tritunggal itu munculnya dari sini. Ada Bapa, harus saya waktu belajar Yunani, ini salah struktur kata. Kalau menurut tata bahasa, salah. Yang benar harus ta onumata. Baptiskanlah mereka dalam nama-nama. Yaitu Bapa, namanya Bapa, namanya. Berarti ada nama. Ini kok enggak, kok satu nama aja. Jadi sederhananya baptiskanlah mereka dalam nama yang satu nama saja. Tapi yang disebut kok 3. Nah ini Tritunggal. Apa yang satu, apa yang 3. Kalau di sini yang satu itu apa, saudaraku? Yang satu itu nama. Yang 3 apanya? Itu kalau di Yunani namanya hipostasis. Pribadi atau realita. Ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus, ada 3, tapi itu satu. Gitu. Tritunggal itu Yesus yang ngajar, makanya bukan buatannya pendeta. Lah, coba, ini katanya, ya, baptis sontes aftus is. Baptiskanlah mereka, aftus itu orang-orang yang dijadikan murid tadi, disuruh baptis is tu onoma. Is itu artinya menuju, into, masuk. Makanya baptis itu selam. Baptiso dari bahasa kata baptiso, dipping, to dip,
apa tuh? Celup. Mencelup. Ya. Tenggelam. Aduh, saya nanti daripada buka, itu artinya tenggelam, mencelup. Fully wet, basah seluruhnya. Nah kalau dipercik sampai kapan basahnya? Dan Yesus waktu dibaptis itu di sungai Yordan. Nah ngapain kalau dipercik aja harus ke sungai? Yohanes membaptis kan di sungai Yordan itu. Nah kalau dipercik ngapain di situ? Cari aja sumur dan percikin. Maaf saya harus ngomong ini. Dari arti katanya aja artinya mencelup, tenggelam. Fully wet, basah seluruhnya. Nggak mungkin dipercik. Gitu loh. Jadi jangan mencoba mentafsir, karena apa? 3.000 orang itu waktu pertama dibaptis itu. Terus kebanyakan nggak percik. Loh, saya melihat di YouTube, Thailand seluruh desa bertobat, masuk sungai. Ya, sungai Yordan kan besar, 3.000 orang masuk sungai kecil. Ya. Jadi tenggelam. Dan ini sesuai dengan maknanya. Jadi orang dibaptis itu masuk, istoonoma, masuk dalam nama, menuju nama yang satu tadi. Ada persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Yang adalah satu Allah. Jadi orang Kristen itu Allahnya satu. Hipostasisnya yang 3. Realitanya 3, ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus, itu satu. Dan kita persekutuannya dengan Bapa. Tanpa Yesus tidak bisa sampai Bapa. Nanti kita akan belajar tentang Roh Kudus juga. Ya. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini, Roma pasal 6. Setelah itu kita berdoa. Musik bisa maju. Roma pasal 6, mulai ayat 3. Roma pasal 6, ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis, ini orang-orang yang sudah dibaptis dan yang akan ini ya nanti telah dibaptis dalam Kristus. Dalam Kristus. Lah ini pertanyaannya, kenapa kok dibaptis dalam Kristus? Ya toh? Nanti jawabannya. Telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi setiap orang yang telah dibaptis dalam Kristus itu telah dibaptis dalam kematiannya. Maksudnya apa? 3, 4. Lanjutnya 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Bersama-sama dengan Dia, Kristus, oleh baptisan dalam kematian. Jadi dibaptis itu sama dengan dikubur, mati. Sama seperti Yesus mati di kayu salib gitu loh Mas. Supaya sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan satu kata. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini namanya persekutuan, masuk dalam persekutuan dengan Allah. Allah itu suci, kudus. Manusia tidak mungkin bersatu dengan Allah tanpa kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang itu pernah dapat melihat Allah. Berbagai orang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Dan langkah untuk hidup suci, kudus dimulai dari sini, mati dulu, masuk. Makanya nanti dibaptis ini udah, loh kok tambah merosot. Ini bocor kayaknya bawahnya nih. Mas Heru nanti siap tambah air lagi, nanti waktu doa. Merosot dikit ini, harus dinat lagi kayaknya nih. Masuk ke bawah. Masuk dalam air, masuk ke kubur. Nanti kita akan menguburkan Mas Chandra sama Mbak Mimi ya. Dikubur, mati bersama Kristus. Lah, supaya nanti juga Yesus bangkit, ikut bangkit. Ini persekutuan menjadi sama, memiliki perhimpunan dengan Kristus yang mati dan bangkit dalam Kristus. Terus 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, sama-sama dikubur, mati, kita juga akan menjadi satu. Nanti juga akan jadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sudah saya ajarkan Arkigontis, pemimpin kehidupan itu. Terus matinya ya apa? 7. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah telah turut disalibkan. Tadi waktu dimasukkan air, saudara yang pernah dibaptis bayangin aja, yang belum satu kali, yang nanti
dikubur, mati, itu sebenarnya tubuhmu ikut disalib. Ya enggak perlu seperti di Filipina, kalau waktu Paskah ikut nyalip, wah sampai berdarah-darah. Salah. Cukup baptis saja loh, itu artinya kamu udah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa hilang di kuasanya. Jadi ini kan masuk dalam persekutuan dengan kematian Yesus di kayu salib. Ikut dikubur, ikut mati supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi. Apakah ini bukan hidup suci, hidup kudus? Supaya tubuh dosamu hilang kuasa. Orang kalau mati kan tubuhnya yang dikubur. Saudara yang bikin berdosa ini tubuh ini loh. Nanti saya akan khotbah harus pakai tubuh yang baru makanya. Ini yang bikin dosa, harus kubur mati. Terus 7, ini kayaknya terang. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bebas dari dosa. 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kan mati. Nanti enggak dimasukkan air terus ya. Berapa jam mintanya? Kadang kalau pendeta bercanda, itu kok gak bertobat, kurang lama masuk air. Kelamaan game Pak nanti bangkit. Hidup baru. Hidup juga. Ini kan hidup sama Yesus. Terus 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi. Mau tidak berkuasa lagi. Terus terakhir. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi mati itu terhadap dosa. Satu kali dan cukup, untuk selama-lamanya. Baptis cukup sekali aja untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Selamanya. 11 ini kelihatannya ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mati bersama Yesus. Mati terhadap dosa. Hidup baru, hidup bagi Allah. Ya saudaraku, nanti yang dibaptis itulah persekutuan kita. Ya, memiliki persekutuan dengan Bapa, dengan Anak dan Roh Kudus. Yaitu dalam Kristus diawali. Kita memiliki persekutuan dengan Allah harus dimulai dengan Kristus. Tanpa Kristus tidak sampai Bapa. Tanpa Kristus tidak ada pengampunan dosa. Saya tidak usah buka ayat. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, karena aku kudus. Nah, kita dibawa masuk persekutuan dengan Allah yang suci kudus. Bagaimana kita bisa menjadi satu dengan Dia kalau kita tidak kudus? Dan kekudusan itu diawali dengan kematian terhadap dosa. Yang bikin orang tidak kudus apa? Dosa. Makanya Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Kita pun dikubur, dibaptis supaya dosa kita turut disalib bersama Yesus. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasa. Saya berdoa, kita berdoa. Yang dibaptis dengan iman percaya, kok sudah mati bersama Yesus, turut disalib, tubuh dosamu turut disalib supaya hilang kuasa dosa itu. Supaya engkau hidup bagi Allah, mati bagi dosa. Kita akan dukung saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena